Menyesuaikan kebutuhan klien dengan terbatasan luasan lahan dan juga regulasi ataupun perizinan yang cukup detail karena lahan berada di dalam klaster dan tepat berada di tengah-tengah kafling lain, sehingga cukup menjadi tantangan tersendiri terhadap desain nantinya karena tidak bisa membuat bukaan ke kanan dan kiri bangunan kita. Mulai dari tahap analisis site, menentukan kebutuhan ruang, menentukan konsep dan pendekatan desain yang akan dipakai, dan juga mencari referensi desain yang sesuai dengan konsep yang telah didiskusikan sebelumnya dengan klien. Klien menginginkan konsep ruang yang open space atau ruang yang terbuka tanpa sekat, sehingga tidak banyak sekat dinding antara ruang satu dengan ruang lainnya. Nah, itu tentunya mempengaruhi rencana desain kita. Paling utama mempengaruhi pada kenyamanan, estetika, dan fungsi ruang itu sendiri. Cara tim kita berkolaborasi dalam mengerjakan proyek bangunan XA19 ini pastinya mulai dari koordinasi dan juga berbagi peran berdasarkan keahlian, mulai dari tim arsitek, drafter, tim 3D artist, dan juga tim pengawas di lapangan. Kita semua harus betul-betul memahami apa keinginan klien, kebutuhan ruang, konsep, pendekatan, hingga berbagai teknis pekerjaan di lapangan. Proses desain hingga finalisasi desain berjalan dengan lancar, tidak ada revisi yang signifikan. Melalui pendekatan yang seimbang antara kebutuhan ruang dan estetika desain. Dalam proses ini, tahapannya kita mulai dari memahami kebutuhan klien, lalu mengatur zonasi agar alur aktivitas berjalan efisien, dan juga memilih elemen estetika seperti bentuk, material, pencahayaan, dan warna yang tidak hanya memperindah, tetapi juga mendukung fungsi ruang. Ada beberapa poin menarik yang dapat kita bahas dalam perancangan rumah ini. Yang pertama dari zonasi. Nah, pada rumah ini kita bagi menjadi 4 zonasi. Ada zonasi publik, semi-publik, private, dan juga service. Pada area publik terdapat ruang tamu yang cukup luas. Pada area semi-publik yang merupakan area open space, di dalamnya terdapat ruang keluarga, dapur bersih, ruang makan, musola, dan juga taman. Kemudian area private yang merupakan area kamar tidur, kita rancang dengan toilet berada di dalam kamar agar privasi tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah area service. Area service di dalamnya terdapat dapur kotor, gudang, area ART, dan area laundry. Sirkulasi service ini kita buat terpisah dengan area lainnya, sehingga alur aktivitas tidak mengganggu area di dalamnya. Ini kita terapkan dengan membuat sirkulasi service yang dapat diakses dari halaman depan rumah melalui sisi samping area utama. Konsep ruang open space. Untuk mewujudkan konsep ini sedikit menantang, kita mempertimbangkan mulai dari struktur konstruksi bangunan hingga material finishing. Struktur pada rumah ini kita rancang dengan 2 jenis struktur, yaitu struktur beton bertulang dan juga struktur baja. Kita rancang seperti ini dengan pertimbangan membuat ruangan yang luas tanpa banyak tiang, dan juga efisiensi budget pada ruangan yang tidak memerlukan bentangan yang panjang. Tidak hanya itu, kita juga membuat plafon cukup tinggi namun tetap memperhatikan proporsi ruangan. Tujuannya agar ruangan terkesan luas dan sirkulasi udara tetap optimal. Agar mendapatkan sirkulasi udara yang baik, kita membuat banyak bukaan hampir pada setiap dinding ruangan dengan sistem ventilasi silang. Dengan memanfaatkan 2 bukaan yang saling berhadapan dalam satu ruangan untuk menciptakan aliran udara masuk dan keluar. Tidak hanya udara, pencahayaan alami juga tidak kalah pentingnya. Kami menempatkan skylight pada beberapa ruangan di dalam rumah, seperti pada void tangga utama dan void taman di dalam rumah. Skylight pada area taman rumah kita buat dengan sistem sliding otomatis, sehingga ketika cuaca hujan dapat ditutup. Semua skylight kita buat dengan adanya bukaan udara dan rem nyamuk, sehingga udara yang masuk tetap optimal dan juga tetap aman dari nyamuk. Melakukan pengawasan desain secara aktif dan juga selalu berkoordinasi dengan tim pelaksana. Dan yang tak kalah penting, memberikan solusi cepat dan tepat ketika terjadi masalah di lapangan. Harmoni antara manusia, alam, dan ruang. Keseimbangan antara kehidupan modern dan kebutuhan manusia untuk selalu terhubung dengan alam. Rumah ini dirancang sebagai tempat bernaung yang fungsional dan estetis, namun tetap memberi ruang untuk cahaya, udara, dan unsur alami untuk masuk dan mengalir bebas. Konsep open space memungkinkan interaksi yang cair antar ruang, mendukung gaya hidup terbuka, fleksibel, dan penuh kesadaran. Material alami seperti kayu, batu, dan elemen hijau digunakan bukan sekedar dekorasi, tetapi sebagai penghubung antara lingkungan luar dan dalam rumah. Semua itu berpadu untuk menciptakan rumah tinggal yang tidak hanya nyaman secara fisik, tetapi juga menenangkan jiwa.